warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofura Nur Mufida dengan NPM A1I022026. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai model-model komunikasi efektif dalam pendidikan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai model-model komunikasi efektif dalam pembelajaran, kita perlu tahu apa sih itu model komunikasi. Model adalah kerangka kerja konseptual yang menggambarkan penerapan teori untuk kasus-kasus tertentu. Nah, sedangkan model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen dengan satu komponen yang lainnya. Nah, menurut Sereno dan Mortensen adalah model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya suatu komunikasi. Model komunikasi mempresentasikan secara abstrak ciri-ciri penting dan menghilangkan rincian komunikasi yang tidak perlu dalam dunia komunikasi pendidikan. Nah, komunikasi pendidikan secara istilah yaitu suatu tindakan yang memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pemahaman dan praktik interaksi serta tindakan seluruh individu yang terlibat dalam dunia pendidikan. Nah, terkhusus yaitu proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Nah, kemudian komunikasi pendidikan adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Pesan yang disampaikan berupa materi atau ajaran, baik secara verbal maupun nonverbal. Kemudian, komunikasi di sini dikendalikan dan dikondisikan untuk tujuan-tujuan pendidikan. Next yaitu model komunikasi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu model mekanistik, terdiri dari one-way communication dan two-way communication. Nah, one-way communication adalah interaksi atau komunikasi yang dilakukan secara satu arah, sedangkan two-way yaitu komunikasi secara dua arah. Nah, adapun dari komunikasi one-way itu sendiri yaitu ceramah dalam proses pembelajaran. Nah, sedangkan two-way yaitu bisa saja interaksi proses atau komunikasi pada saat sesi tanya jawab dalam pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu model interaksional. Nah, model komunikasi interaksional ini merupakan komunikasi yang berlangsung secara dua arah, dari pengirim dan kepada penerima, dan dari penerima kepada pengirim. Proses melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. Jadi komunikasi ini komunikasi dengan adanya timbal balik. Jadi kepada guru bertanya kepada murid dan murid menjawab dari pertanyaan guru. Model yang ketiga yaitu model psikologis. Model ini mempelajari perilaku individu termasuk perilaku belajar. Nah, merupakan totalitas penghayatan dan aktivitas yang lahir sebagai hasil akhir saling pengaruh antara berbagai gejala seperti perhatian, pengamatan, ingatan, dan juga pikiran. Jadi, proses komunikasi pada model psikologis ini tidak hanya dilihat pada interaksi saat komunikasi saja, tetapi perilaku saat melakukan suatu komunikasi dengan berbagai penerima pesan tersebut. Nah, yang keempat yaitu model pragmatis. Nah, pada model ini seseorang harus mencari dan memahami pola-pola interaksinya. Model komunikasi ini akan efektif dalam memecahkan kendala belajar. Model komunikasi ini dapat diterapkan dalam proses diskusi pada pembelajaran. Nah, jadi model pragmatis ini model komunikasi untuk memecahkan suatu kendala dalam pembelajaran. Jadi diperlukan adanya banyak pihak. Next ada fungsi model komunikasi pendidikan. Nah, yang pertama yaitu fungsinya membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Jadi, di sini fungsinya agar mencegah terjadinya hambatan dalam komunikasi. Yang kedua ada organizing function, mengorganisasikan suatu hal dengan mengurutkan serta mengkaitkan bagian ke bagian lain sehingga dapat gambaran menyeluruh. Jadi, pesan tersebut dapat diterima secara menyeluruh tanpa adanya
suatu komunikasi yang terputus-putus. Nah, yang ketiga, melukiskan proses komunikasi. Nah, yang keempat yaitu explaining, membantu menjelaskan tentang suatu hal melalui penyajian sederhana. Jadi, komunikasi itu berfungsi untuk menyampaikan sesuatu secara tepat, jelas. Nah, nomor 5, to predict, memungkinkan untuk memprediksi outcome dan akibat yang akan dicapai dari suatu peristiwa. Jadi, dengan berkomunikasi, kita dapat mengetahui gambaran hal selanjutnya atau peristiwa selanjutnya apa yang akan terjadi dari hasil komunikasi tersebut. Nah, yang keenam yaitu heuristik, mengetahui hal secara keseluruhan dari gambaran komponen pokok dari sebuah proses ataupun sistem. Nah, apa sih manfaat yang kita peroleh ketika kita menerapkan model komunikasi dalam suatu pembelajaran? Nah, manfaatnya yaitu dapat menambah pengetahuan, pemahaman kita mengenai proses komunikasi yang begitu kompleks. Memahami model komunikasi dapat membantu memilih metode atau saluran yang akan digunakan sesuai dengan tujuan komunikasi yang telah ditetapkan. Membantu melakukan evaluasi terhadap proses komunikasi yang dilakukan, serta memahami bagaimana penerima pesan menginterpretasikan pesan yang dikirim oleh si pengirim pesan, terutama dalam proses pembelajaran. Jadi sangat penting karena jika model itu diterapkan sesuai dengan tujuannya, maka komunikasi itu dapat berjalan secara efektif. Dari seluruh pembahasan sebelumnya, kita dapat simpulkan bahwa komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mampu memberikan manfaat positif, baik itu terhadap si pengirim pesan maupun kepada si penerima pesan. Komunikasi yang sukses tidak luput dari kelancaran proses komunikasi tersebut, sehingga dapat diterima baik oleh komunikan meskipun tetap ada gangguan di dalam tahap prosesnya. Nah, pada hakikatnya, setiap model yang para ahli ungkapkan adalah suatu pengembangan dari ketiga konsep model dasar komunikasi ini. Nah, tinggal bagaimana cara kita agar lebih selektif dan memahami peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar kita, dan lebih memahami konsep-konsep model dalam komunikasi, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan terkhusus dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, mungkin dari keempat model pembelajaran komunikasi dalam pendidikan, apa sih yang paling cocok diterapkan di PAUD atau di lembaga PAUD, yaitu menurut saya model komunikasi pragmatis. Kenapa? Karena model komunikasi ini kita sebagai peserta didik itu mengajak seluruh peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi di situ terdapat proses diskusi. Jadi antara si murid dengan guru dan guru pada si murid, dan kepada murid atau murid yang satu dengan guru. Jadi proses komunikasi itu berjalan secara terus menerus dan adanya timbal balik.